Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trifrian Satria-Buski dari kelas pemilihan 6. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sebagai pelancong atau turis, mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Indonesia cukup lama nantinya bisa menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut kita kenal dengan nama kartu tanda penduduk atau KTP. Surat keterangan penduduk itu sangat penting apabila kalian sudah dewasa, kelak atau sudah mencapai usia 17 tahun. Diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP? Mengapa KTP itu sangat penting? Karena hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memiliki hak-hak sebagai penduduk, contohnya memilih dan dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Demikian pula mereka yang punya KTP yang dapat memperoleh surat izin mengemudi atau SIM A. Nah, itulah mengenai status warga negara Indonesia. Kita lanjut mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga dari suatu negara tertentu. Asas lus sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tua berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Dia berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak akan selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas lus sanguinis dan asas lus soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, berkewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya, bukan karena keturunan ayah dan ibunya. Inilah perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan yang dilihat oleh negara-negara di dunia. Setiap negara berbeda-beda. Karena perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan itu, maka menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Kewarganegaraan seseorang penduduk. Yang pertama adalah apratida. Apa itu apratida? Apratida yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, keturunan bangsa A yang menganut asas lus soli lahir di negara B yang menganut asas lus sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara dan juga tidak dapat menjadi warga negara. Yang kedua, yaitu asas lus soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Inilah perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara di dunia. Setiap negara berbeda-beda karena perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan itu maka menimbulkan kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. Ya, yang pertama adalah apatridhe, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya seseorang keturunan bangsa A yang mengandung asas Lusuli lahir di negara B, yang mengandung asas sanguinis, orang tersebut tidaklah menjadi warga negara dan juga tidak dapat menjadi warga negara